teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Kalau nggak salah ini tuh video sekitar 2 mingguan yang lalu atau sekitar 10 harian yang lalu. Nah, tapi baru sempat saya up sekarang karena kan saya tuh baru upload video YouTube lagi. Oke, jadi kali ini saya tuh lagi mau nge-refill. Nah, untuk semuanya udah saya ambilin. Nah, untuk kali ini yang saya refillin cuman dikit aja kayak bumbu-bumbuan. Terus yang saya refillin tuh ada masako, garam, sama gula pasir aja. Kalau untuk micin, saya kemarin nggak beli waktu belanja bulanan, soalnya kan micin tuh masih banyak banget ya stoknya di rumah. Jadi pengen ngabisin dulu stok yang ada di rumah. Nah, untuk masakonya berhubung udah habis banget yang ada di dalam toples, jadi ini ada 2 bungkus sekaligus saya masukin. Dan ini bungkusannya juga kecil-kecil yang harganya itu per bungkus sekitar 4.500. Nah, kalau kemarin-kemarin saya nggak ngambil yang gede karena kan emang di rumah tuh masih ada sisaan yang kecil, makanya saya cuma nambahin aja ngambilnya yang kecil juga. Untuk semua toples-toplesnya juga alhamdulillah udah saya cuciin, tapi yang saya cuciin ya toples-toples kayak gini aja. Dan untuk toples minyak kemarin-kemarin juga kok toples minyak apa ya, botol minyak maksudnya kemarin-kemarin juga udah saya cuci, cuman nggak saya liatin gitu sama teman-teman semua. Jadi kalau untuk nyuci semua tempat bumbu-bumbu ataupun botol minyak itu biasanya setiap 2 ataupun 3 bulan sekali. Pokoknya sesemangatnya saya aja. Kalau misalkan masih mager ya udah berarti belum saya cuciin. Yang penting ketika mau nge-refill itu saya balik terlebih dahulu. Oke, lanjut untuk yang terakhir ini tinggal masukin aja gula pasir. Untuk sisaan yang kemarin ini saya masukin di bagian atas. Nah, ini saya kebut-kebutin ataupun dibersihin lah ya, soalnya agak lumayan kotor. Tapi tenang aja, nanti bakal saya lap-lapin juga. Nah, untuk semua sampah-sampahnya nggak saya taruh di wastafel, jadi ini langsung saya buang-buangin. Oke, lanjut lagi ke videonya. Masya Allah, semenjak saya tuh ngeliat resep apa tuh namanya martabak viral yang ada di TikTok, beneran deh saya nggak bohong, kakak Ale tuh suka banget. Malah hampir setiap hari kalau misalkan kakak Ale sekolah maunya bawa martabak terus dong. Jadi sampai sekarang ini nih kakak Ale tuh belum ada bosennya sama si martabak ini. Nah, hampir setiap hari juga saya nanya sama kakak Ale, kakak Ale emang nggak bosen ya bawa martabak terus? Tapi jawaban kakak Ale tuh selalu bilang, enggak bunda, soalnya kan enak. Masya Allah, pokoknya bundanya tuh seneng banget kalau misalkan kakak Ale bilang kayak gitu. Dan setiap hari juga saya nanyain sama kakak Ale, kira-kira kakak Ale tuh besok mau bawa bekal apa? Nah, ya udah sesuai requestan kakak Ale, kali ini kakak Ale tuh bawa bekal martabak. Nah, selalu saya tanyain juga, kira-kira kakak Ale tuh mau bawa bekal martabaknya itu berapa? Nah, kalau kakak Ale minta 6, ya udah bundanya bikinin 6. Terus kakak Ale juga saya bawain cikitik-tik sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sama dibawain buah apel. Nah, kalau misalkan shift pagi biasanya kakak Ale tuh cuman makan cemilan aja kayak gitu, tapi kalau misalkan shift siang biasanya kakak Ale tuh kadang bawa nasi, kadang juga cuman bawa cemilan aja. Pokoknya semutnya kakak Ale ya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi unboxing belanjaan saya. Nah, kemarin saya cuman belanja sedikit banget. Ini ada tempe. Tempe tuh harganya sekitar 8.000. Soalnya ini papannya itu satu papan maksudnya ya, agak lumayan gede ukurannya. Terus saya juga beli jagung. Untuk jagung harganya itu agak lumayan mahal, segitu 5.000. Terus saya juga beli bawang putih. Oh ya, BTW, ini waktu saya lagi unboxing belanjaan tuh sebelum saya pulang kampung. Nah, saya beli bawang putih sedikit aja, untuk harganya sekitar 10.000. Terus saya juga beli bayam, untuk bayam harganya itu 3.000. Nah, untuk daun bawang saya ngambil sedikit aja, untuk harganya itu 5.000. Soalnya daun bawang kan emang agak lumayan mahal ya. Terus saya juga ngambil apa tuh namanya putren ataupun jagung muda sedikit aja, untuk harganya 2.000. Terus saya juga ngambil kacang panjang, untuk harganya 3.000. Terus saya juga ngambil serai. Nah, untuk serai segitu harganya 4.000. Emang kalau untuk bumbu-bumbuan tuh agak lumayan mahal. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk tempenya ini tuh saya ngambil sedikit buat campuran nanti pas masak-masak. Untuk tempenya saya irisin kecil-kecil, ataupun kalau misalkan teman-teman mau ngikutin resep saya, ya udah sesuai selera teman-teman aja ngirisinnya kayak gimana. Nah, lanjut lagi, tempenya udah mateng, tinggal diangkat aja. Habis itu saya masukin juga tuh untuk ikannya. Nah, untuk ikan asap ini saya beli di Amang Sayur, harga persatuannya itu 5.000. Nah, kemarin saya ngambilnya tuh 5 aja.
Nah untuk ikan asapnya ini digoreng sampai ya agak lumayan garing gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak suka yang garing-garing juga nggak apa-apa banget, pokoknya sesuai selera aja. Oke lanjut lagi, ikannya belum matang tapi nggak apa-apa. Di sini saya tuh lagi mau numis bumbunya terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini tuh udah saya siapin dari siang hari. Nah untuk masak-masaknya ini tuh di malam hari. Karena kalau misalkan pak suami saya tuh lagi shift pagi, terus kakak Ale juga sekolah shift pagi, itu bener-bener sibuk banget. Jadi adanya waktu buat masak-masak tuh kadang habis maghrib. Kalau sore-sore kayaknya juga nggak bisa banget. Pokoknya bener-bener sibuk banget deh kalau misalkan di hari-hari sekolah ataupun hari-hari kerja. Nah untuk bumbunya ini saya pakai bumbu kuning. Terus untuk bumbunya tuh pengen banget saya ulek, beneran Masya Allah ini tuh sedap banget. Nah untuk tambahannya ada lengkuas, salam, sama serai, udah kayak gitu aja. Kalau misalkan bumbunya udah matang tinggal dimasukin aja air, terus ditambahin juga tuh santan. Nah untuk nambahin santannya cuman satu aja. Terus kalau misalkan udah mendidih tinggal dimasukin aja untuk ikan sama tempenya. Nggak lupa juga saya tambahin bihun jadi biar makin nampol. Kalau semuanya udah masuk, jangan lupa diicipin kira-kira udah pas atau belum untuk rasanya. Kalau saya bumbu tambahannya itu biasanya dikasih lagi garam, masako, micin, sama gula pasir. Udah kayak gitu aja. Oke lanjut lagi. Nah untuk botol minyaknya tadi kan belum saya refillin, karena kalau gitu kira-kira mau saya refill ataupun enggak. Tapi waktu saya pikir-pikir, ya udahlah saya refillin aja gitu, soalnya kan emang tinggal dikit-dikit banget. Untuk sisanya teman-teman juga bisa lihat sendiri, itu ada di sampingnya kompor, ada di sebelah sana. Nggak apa-apa lah ya saya taruh di sebelah situ, soalnya kan tinggal dikit juga, nanti kalau misalkan mau saya pakai gampang. Oke untuk bihunnya ini baru saya masukin, dan untuk ngasih bihunnya juga nggak banyak-banyak. Yang terakhir tuh tinggal saya masukin aja cabai merah setan. Nah ini saya selesai masak-masak itu sekitar jam berapa ya, nanti bakal saya lihatin nih sama teman-teman semua. Jam 8 malam dong, Masya Allah. Jadi saya mulai masak-masak tuh emang dari habis isya, makanya selesai masaknya itu agak kemalaman sekitar jam 8 malam. Tapi nggak apa-apa juga ding, soalnya saya juga sengaja masak sekitar jam segitu biar nanti masakan saya tuh masih hangat ketika pak suami pulang kerja. Biasanya pak suami pulang kerja tuh nyampe rumah sekitar jam setengah 9 malam ataupun jam 9 malam. Nah biasanya pak suami kalau berangkat kerja juga dari rumah sekitar jam setengah 7, terus untuk masuknya itu jam 7 lebih 15 menit. Kadang kalau Pak Soto lagi shift pagi biasanya agak lumayan bete banget. Kenapa bete? Soalnya kan berangkat pagi, pulangnya tuh malam hari banget. Kadang juga kasihan sama anak-anak. Jadi kan ketemunya itu cuman bentar banget. Kalau misalkan anak-anak udah tidur, ya udah berarti Pak suami cuman bisa nyiumin anak-anak aja. Tapi biasanya kakak Ale sih belum tidur ya kalau misalkan Pak suami itu pulang kerja sekitar jam setengah 9 ataupun jam 9. Jadi kakak Ale masih bisa mainan sama ayahnya. Tapi kalau untuk adik Mauren biasanya itu udah bobo. Nah berarti ketemu ayahnya lagi itu di keesokan harinya pas anak-anak tuh bangun tidur. Kalau bangun tidur biasanya Dek Moren tuh gasik sekitar jam setengah 5 ataupun jam 5 pagi. Pokoknya Dek Moren tuh kalau misalkan bundanya bangun pasti ikut-ikutan bangun. Nah di jam segitu biasanya Dek Moren tuh bisa bercanda sama ayahnya. Kalau kakak Le biasanya bangunnya itu emang agak lumayan siang. Kalau misalkan Pak suami satu lagi shift pagi, biasanya kakak Le tuh bangunnya sekitar jam 6. Nah jam 6 pagi tuh nanti kakak Le dimandiin sama ayahnya. Terus adik Moren juga sama dimandiin sama ayahnya. Terus kalau untuk bundanya itu nyiapin semua sarapan, terus nyiapin baju-baju dan juga makein baju anak-anak. Soalnya kan pas kakak Ale lagi shift pagi, Pak suami juga sama lagi shift pagi. Jadi kayak agak riuh banget pokoknya lah kalau misalkan sama-sama lagi shift pagi tuh. Ya pokoknya kayak gitulah ya, kalau misalkan diceritain tuh kegiatan sehari-hari emang gak ada habisnya banget. Pokoknya buat teman-teman semua yang setiap harinya tuh sibuk banget, teman-teman semua tuh harus meluangkan waktu buat me time sendirian. Jadi ketika anak-anak tidur kok kita nggak bisa tidur, ya udah kita me time tuh sendirian, entah nonton drakor ataupun makan mie ataupun makan jajan sendirian. Kadang kalau misalkan anak-anak lagi tidur terus saya nggak bisa tidur, saya juga suka me time sendirian. Pokoknya apa yang saya suka saya makan tuh. Nah kalau saya biasanya pas me time tuh nggak nonton drakor, karena saya pribadi tuh kurang suka nonton drakor. Biasanya saya nonton drakor tuh yang saya suka banget. Contohnya itu yang pemainnya ganteng-ganteng sama yang cantik-cantik. Kalau misalkan pemainnya kok saya nggak suka, ya biasanya saya nggak tonton. Kalau me time-nya saya mah beneran simple banget sih, kayak ya udah sih mainan HP sama ngemil jajanan ataupun makan tanpa digangguin sama anak-anak. Kalau makan nggak digangguin sama anak-anak tuh Masya Allah beneran kayak nikmat banget. Terus kita makan tuh bisa slow, nggak yang diburu-buru sama tangisan adik Moren ataupun kakak Ale sama adik Moren lagi berantem gitu.
Nggak apa-apa lah ya pas saya nyetrika, saya juga sambil curhat kayak gini. Soalnya kalau misalkan lagi nyetrika kok nggak sambil cerita ataupun nggak sambil ngapain, kadang bingung gitu loh. Soalnya kan nyetrikanya itu emang agak lumayan lama banget. Oh ya BTW ini saya nyetrikanya itu baru banget tadi malam Jumat, dan untuk setrikanya ini emang agak lumayan lama banget. Soalnya waktu di kampung ini juga ada baju-baju yang belum disetrika. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.